Hari ini Minggu tanggal 8 Oktober 2017. Saya sebagai anggota awam dari Gereja Advent Jemaat Puri Anjas-Moro ingin memberikan keterangan seperlunya sepengetahuan saya untuk kompleks Gereja Jalan Mataram 478 yang fotonya, gambarnya sudah saya buat dan sudah saya tayangkan terlebih dahulu tadi. Saya akan mulai pada zaman sebelumnya, yaitu saya masuk di Semarang tahun 1951 bersama orang tua saya, dan saya mulai berkecimpung di Gereja Advent mulai 1951 itu, dan kemudian saya ikut mengurus sekolah di Gereja Jalan Mataram tahun 1963-an. Gereja Kompleks Mataram yang dulu namanya Jalan Karangturi, kemudian ganti nama Jalan Mataram, dan sekarang resmi Pemkot Semarang memberi nama Jalan MT Haryono, nomornya 478 Semarang. Kompleks Mataram 478, kita pakai saja nama Mataram, itu dulu tahun 1927-28 dipindahkan oleh penguasa bangunan-bangunan dari UI Tionghoa Concern yang tadinya menempati kompleks bangunan besar di Jalan Mataram juga, yang sekarang dipakai untuk Sekolah Mataram atau pernah dipakai untuk Sekolah Kuomintang sebelum 1965. Kemudian oleh UI Tionghoa Concern dipindahkan ke Kompleks Mataram 478 bersama seluruh yang ada oknumnya, yaitu keluarga Sausiulim. Nah, kemudian keluarga Sausiulim menempati kompleks Mataram 478 di bagian kiri pavilion. Kemudian bangunan induknya dipakai untuk gereja. Kemudian oleh para tua-tua gereja waktu itu di serambi depan, teras depan, itu digunakan untuk mengadakan kursus-kursus sekolah, terutama kursus bahasa Inggris. Terlibat juga menjadi pengajar yaitu Ibu Sausiulim. Ibu Sausiulim sendiri aslinya dari Shanghai, Tiongkok. Kemudian saya bicara soal sekolah. Dimulai dari kursus-kursus bahasa Inggris, kemudian oleh para gurunya yang memberi pengajaran waktu itu, karena belum terorganisir, dibikin semacam sekolah rakyat, SR dan SMP. Kemudian karena muridnya bertambah banyak, diambil inisiatif antara Majelis Gereja Mataram dan Majelis Gereja Karangbalong waktu itu, kemudian yang ganti nama Siliwangi, membentuk satu yayasan. Karena muridnya sudah hampir 400 orang waktu itu, antara tahun 1960 sampai 1963. Kemudian dibentuklah yayasan dengan akta notaris, dan yayasan ini diberi nama Yayasan IPR, Institut Pendidikan Rakyat, mulai tahun 1963 dengan pengurus yayasan yang terlibat di dalam akte dari Gereja Mataram
yaitu Bapak Ong Seng Jiang almarhum, Bapak Ong Seng Kui atau Bapak Suraja almarhum, lalu Bapak Z Kermite almarhum, Bapak Y Pongayu almarhum, Bapak H Emor almarhum, kemudian Ibu Tris Makawalang almarhumah, dan yang terakhir Ibu Yohana Manuputi. 7 orang semuanya dari Gereja Mataram. Kemudian dari Gereja Siliwangi atau Karangbalong waktu itu, yaitu Bapak H.H. Kairupan. Kemudian Bapak Wibowo Sarjana Hukum atau Wi Un Kyong. Kemudian saya sendiri D.W. Prasetyo yang dulu namanya Wi Jim Pun. Kemudian satu lagi Bapak Sugondo. 4 orang dari Siliwangi. Kemudian banyak anggota pengurus yayasan dari Gereja Mataram yang satu persatu mengundurkan diri dan ada yang meninggal dunia dan tidak ada penggantinya dari Gereja Mataram. Nah, keadaan waktu itu sudah semakin kurang baik sekolah karena tidak ada guru-guru dari Advent, sehingga kami waktu itu mencari guru-guru non-Advent. Nah, muridnya tambah banyak, bukan dari anak-anak keluarga Advent, dari luar semua hampir. Kemudian guru-gurunya juga 1-2 saja dari Advent, yang lainnya guru-guru semua dari luar, SD dan SMP. Sehingga pengurus waktu itu tinggal saya, Prasetyo, dan Bapak Wibowo SH. Khawatir saya sebagai bendaharanya dan Bapak Wibowo SH sebagai ketua yayasannya khawatir karena kami tidak bisa 2 orang yang dari Advent ini mempertahankan gereja yang aliran Advent. Banyak murid tidak Advent dan guru-gurunya pun bukan Advent. Nah, situasi ini semakin lama semakin keruh. Kemudian kami berdua sama Bapak Wibowo SH mengambil inisiatif, kalau demikian terus kami tidak bisa bertahan. Cari keluarga Advent untuk jadikan yayasan, tidak ada yang mau. Sehingga akhirnya kami ambil inisiatif untuk diserahkan saja kepada Mission secepatnya. Kami sudah menghubungi Mission daerah Jawa Timur waktu itu, ketuanya Pendeta YBTH Umboh. Kemudian sekbennya Bapak EH Panjaitan. Kemudian setelah tanggal yang ditentukan, tanggal 4 April 1966, sesudah peristiwa G30S itu, kami bersama-sama menandatangani surat serah terima di depan notaris R. Kayun. Pada tanggal itu jadilah sekolah Mission. Namun dari Jawa Timur tidak serta-merta lalu menguasai, mengatur sekolah itu jadi sekolah Mission. Karena seperti apa yang telah terjadi diteruskan oleh kami sebagai 2 orang pengurus, Bapak Wibowo dan saya sebagai bendaharanya. Kira-kira hampir 2 tahun kami masih diminta untuk mengurusi itu, sementara ambil alih sedikit demi sedikit. Nah, di dalam periode 2 tahun ini Bapak, Ibu, saudara sekalian, ya suasana semakin tidak baik, kurang baik. Karena Mission tidak serta-merta ambil alih, menguasai dan merubah sistem pendidikan dan sebagainya. Nah, akibatnya berlarut-larut.
Nah, banyak anak-anak dari keluarga Advent sendiri satu persatu ditarik keluar.